kan ada sebelum. Jadi saya mau coba beberapa dari sini. Oke teman-teman, jadi kami kasih kesempatan untuk nih, jadi ularnya ini jenis ular sawah atau ular piton biasa. Ini nggak berbisa ya, jadi aman. Jangan lupa pakai sarung. Assalamualaikum teman-teman, jadi kami udah di kantor Damkar. Jadi di sini sudah ada narasumber, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kanandi Akbar. Saya lahir di Tanang Togok, tanggal 7 November 1996. Alamat rumah saya di Jalan Jone Indah, nomor 12. Kalau boleh tahu cita-cita Bapak sebelumnya ingin jadi apa? Dulu cita-cita saya, sebenarnya saya ingin jadi lawyer ya. Karena saya sempat kuliah di Fakultas Hukum dulu, cuma memang dikarenakan banyak kendala saya tidak selesai kuliah seperti itu. Nah, setelah kejadian itu alasan apa yang buat Bapak ingin jadi damkar? Untuk alasan kenapa saya pengen jadi damkar, kebetulan kemarin saya karena tidak selesai kuliah itu saya mencoba mencari pekerjaan seperti itu. Di situ alhamdulillah ada dibuka lowongan untuk menjadi damkar lewat jalur CPNS, calon pegawai negeri sipil, seperti itu. Saya mencoba lewat jalur situ dan alhamdulillah saya bisa masuk ke damkar seperti itu. Kemudian keadaan darurat apa yang paling membekas di Bapak selama menjadi damkar? Nah, selama saya menjadi damkar, keadaan darurat yang paling membekas pada saat itu saat kejadian kebakaran di Pasar Semakin. Nah, itu Pasar Semakin itu kan lumayan besar itu dan luas. Jadi malam itu ya seperti hari-hari biasanya kami kan datang piket jam 8 malam kayak gitu kan, ya bersenda gurau lah dengan teman-teman, tawa-tawa begitu, nonton TV dan makan sebagainya, makan minum seperti itu sampai sekitaran jam 11 mau ke arah jam 12 seperti itu. Nah di situ tiba-tiba teman-teman ada ngeliat di Facebook, memang telepon belum sampai malam itu, telepon belum berbunyi teleponnya pemadam karena orang-orang mungkin kebingungan dengan nomor pemadam. Nomor pemadam kan 21113 kan, nah, mungkin banyak yang nggak tahu kayak gitu kan. Jadi kami duluan tahu tuh lewat Facebook. Di Facebook tuh ada yang nge-live, ini Pasar Semakin kebakaran seperti itu. Jadi kami sudah kayak, Pasar Semakin kebakaran. Udah lama sudah kita ngeliat di Facebook itu baru ada masuk telepon di situ. Masuk telepon bahwa Pasar Semakin kebakaran, dan itu kami langsung segera menggunakan APD. Berhubung posisi saya ini sekarang di pemadam ini sebagai operator itu mengendalikan mobil dan mengendalikan mesin airnya di belakang itu. Jadi saya langsung ke unit pemadam kebakaran untuk menunggu teman-teman menyelesaikan APD mereka kayak gitu. Dan malam itu kurang lebih untuk first responder ini yang datang pertama di sana kemarin itu ada 3 unit ya, 2 unit runway, 1 unit tangki supply. Nah itu untuk first respondernya. Setelah 10 menit pemadaman baru datang teman-teman yang tadi yang standby di rumah itu juga datang juga teman-teman itu membantu dengan unit-unit yang belum jalan. Itu sekitar mungkin ada 5 unit atau 6 unit kami di sana kemarin, dengan unit-unit BPBD juga ada, terus Pak Polisi juga ada, tentara juga ada, Satpol PP juga ada gitu. Berarti ramai. Kalau kebakaran tuh pasti ramai, apalagi kebakaran sebesar
Pasar Semakin itu pasti rame yang datang gitu. Seperti polisi tentara itu juga membawa unit mereka. Bawa unit masing-masing, tapi unit mereka cuma untuk personilnya mereka aja. Mereka nggak ikut memadamkan karena memadamkan itu tugasnya pemadam kebakaran. Paling-paling yang membantu kami itu ada di kecamatan, mereka sudah diberikan juga oleh dinas pemadam kebakaran tangki suplai. Nah, tangki suplai itu memang khusus untuk membantu pemadam kebakaran di saat-saat tertentu, misalnya kami kekurangan air, dia bisa nyuplai ke kami, ambil tangkinya itu. Seperti itu. BPBD juga bisa bantu kami. Iya, yang depan ini kadang juga bisa bantu kami juga seperti itu. Tapi memang tugas utama yang memadamkan api itu pemadam kebakaran. Seperti itu. Kemudian yang pertama kali dipadamkan itu apa yang? Itu dalam satu blok atau apa yang terbakar? Iya, itu kemarin itu yang terbakar di Pasar Semakin itu toko pakaian. Toko pakaian. Jadi kami banyak melihat kemarin itu memang yang terbakar itu pakaian rata-rata. Kiri kanan itu pakaian semuanya. Jadi saat kami datang itu memang langsung melakukan pemadaman. Dan pemadaman dilakukan itu memang kami ini pemadam paling utama tuh kami ngeblok api. Seperti itu. Jadi jangan heran kalau melihat pemadam sedang memadamkan api, mereka nggak memadamkan apinya rumah yang terbakar, tapi malah nyemprot rumah yang sebelahnya. Karena kami ngeblok api. Biar tidak menyebar. Benar, seperti itu. Karena kalau kami fokus di tengah, memadamkan api di tengah, nanti api malah nyebar ke kiri kanan, seperti itu. Nah, makanya kami kemarin yang kami lakukan saat datang di kebakaran Pasar Semakin itu, yang dilakukan pertama kali itu, yaitu memblokade api itu. Jadi kami semprot di kiri kanannya semua, agar tidak nyebar, kita kelilingin dia, karena di tengahnya sudah habis terbakar, ya. Jadi kami harus selamatkan ya sisa-sisanya. Kita semprot di kiri kanan sampai kami buat melingkar seperti ini, baru kami sapu habiskan seperti itu. Makanya mungkin ya banyak orang-orang awam lah seperti itu ya, yang kadang jengkel ngeliat pemadam, kenapa dia kok nggak nyemprot rumah yang terbakar seperti itu kan. Ya karena memang untuk apa kita nyemprot rumah yang sudah habis gitu loh, anggapannya seperti itu ya, kasarnya seperti itu. Kita ini nggak memang nyemprot rumah yang udah habis sebenarnya, ngapain, udah rumah tuh istilahnya udah memang nggak bisa selamatkan seperti itu. Nah ya kita utamakan selamatkan rumah yang lain yang belum terbakar seperti itu. Kemudian itu kan panggilannya pada saat jam 12. Ya. Itu selesainya kira-kira sampai jam berapa sebesar itu kebakaran? Itu nggak terlalu lama sih sebenarnya, memang sekitaran jam 2 tuh udah selesai, sekitar 2 jam itu. 2 jam. Yang kebakaran yang paling besar tuh saya belum masuk pemadam kebakaran itu dulu, sama Pasar Semakin juga. Yang dulu yang sebelum Pasar Semakin dirombak. Yang lebih besar. Nah itu yang paling besar itu. Nah itu teman-teman cerita itu benar-benar 2 hari sampai 3 hari mereka ganti-gantian untuk memadamkan itu. Ya itu yang paling besar, dan itu saya belum di pemadam. Berhubung tema P5 kita adalah aku bahagia, kamu bahagia, kita orang bahagia. Jadi saya mau nanya, Bapak sebagai damkar bahagia tidak? Ya untuk pertanyaan ini ya, untuk bahagia atau tidak ya, itu ada 2 sih maksudnya. Bahagianya ada, tidak bahagia juga ada. Untuk yang paling dasar ya, untuk bahagia ini ya, bahagia di sini sama saya bisa ketemu dengan teman-teman saya ini gitu kan, bisa sharing sama-sama, bisa latihan sama-sama seperti itu. Cuman kalau yang untuk tidak bahagianya itu untuk kami harus ya itu bersiap-siap, kayak keadaan darurat kan, kayak kita ini sekarang mungkin bisa jadi keadaan darurat ini mungkin 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, kita semua nggak tahu ya. Itu sebenarnya kurang bahagia menurut saya, karena segala waktu saya harus siap seperti itu. Dan juga walaupun saya di rumah, saya tetap harus berkewajiban juga untuk datang gitu saat kejadian kebakaran. Misalnya besok ini bukan regu saya gitu kan, saya lagi di rumah, tiba-tiba ada panggilan kebakaran, dan saya waktu wajib harus datang seperti itu. Banyak yang dikorbankan. Benar. Ya susah senang lagi gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir, pesan-pesan untuk yang ingin menjadi damkar seperti Bapak apa? Pesan-pesannya untuk adik-adik semua yang memang ingin menjadi damkar, pemadam kebakaran. Yang pertama, rajin-rajin belajar, karena
ya menjadi pemadam kebakaran menurut saya tidak mudah. Jadi jangan malas-malasan seperti itu dan sering-sering olahraga pagi, karena memang kalau mau jadi pemadam kebakaran ya dibutuhkan fisik yang kuat seperti itu. Dan juga teman-teman juga bisa mencoba lewat jalur CPNS kalau memang ingin masuk ke pemadam kebakaran. Di jalur CPNS itu ada 2 kali tes di situ. Tesnya teori semua memang. Yang pertama tes kemampuan dasar, yang kedua tes bidang. Yang kemampuan dasar itu ini pelajaran yang ada pelajari sekarang ini di SMA, matematikanya, macam gambar seperti itu, hitung-hitungan. Dan kalau untuk bidang itu materinya ya ini materi tentang pemadam kebakaran seperti itu, dan itu jalurnya untuk bisa menjadi pemadam kebakaran seperti itu. Rajin-rajin belajar dan latihan. Mungkin tidak cukup wawancaranya ya Pak. Terima kasih Pak Randi sudah mau menjadi narasumber kita kali ini. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk siswa-siswa SMA Negeri 1? Untuk teman-teman SMA Negeri 1 Tangan Grogol, adik-adik kelas saya, semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Raihlah cita-cita kalian tinggi langit, mau jadi pemadam itu oke, mau jadi pilot itu oke, semuanya boleh. Tapi kalau memang mau jadi pemadam itu bagus, karena saya sudah membuktikan sendiri. Jadi pemadam itu asik, jadi pemadam itu kuat, jadi pemadam itu hebat. Baik, terima kasih. Banggar tahun berapa? Saya tahun 2022. Baru 2 tahun. Aku ini menjadi damkar misalnya. Kalau misalnya airnya itu habis nih, Iya, nggak apa-apa tanya. Gimana? Airnya di mana yang habis maksudnya? di dalam Mana? Tangki mobil. atau kembali ke sini Sempat pernah nggak kejadian airnya habis? Nah, tadi kan ada cerita yang namanya tangki supply. Oh, Nah, betul. ya, betul ada supply. Yang supply itu yang pulang pagi. Oh, Ini unitnya ini ada namanya Brandweer. Pernah kenal kah? Brandweer? yang di depan tadi. Nah, mobil itu mobil Brandweer namanya. Itu mobil fighternya istilahnya, itu mobil yang memadamkan api itu mobil itu. Itu standby di tempat kejadian kebakaran atau TKK saya sebutnya. Nah, itu mobil itu standby. Tangki supply unit itu bolak-balik. Nanti dia masukkan air itu, pulang lagi ngisi di kantor, balik lagi ke situ, begitu itu tugasnya begitu. Tapi kalau kejadian keteteran pernah nggak sampai airnya nggak ada sama sekali? Ya alhamdulillah sampai sekarang saya 2 tahun di pemadam ini belum pernah seperti itu. Cuman memang kalau kekurangan air itu kayak sampai habis tuh pernah di saat sering kejadian kebakaran lahan. Nah kebakaran lahan tuh orang-orang nelfon terus tuh tiap hari, tolong Pak kebakaran dekat rumah saya ini lahan. Datanglah kami ke situ madamkan, dan itu sehari bisa sampai 10 kali. Oh, yang kemarin kemarau itu? Ya benar ya, itu sudah kayak gitu. Kejadian kebakaran yang terbaru atau yang baru akhirnya? Kalau yang baru-baru ini kejadian kebakaran tuh di Jalan Modang. Oh, Modang? Iya di Modang sini, itu kios itu terbakar situ. Kecil aja nggak besar. Dan cepat juga dipadamkan sama teman-teman kemarin. Ada korban jiwa nggak? Nggak ada korban jiwanya, nggak ada. Cuman korban harta benda ada juga gitu. Yang pernah ada korban jiwa itu yang pernah saya padamkan apinya itu ada di Damit. Waktu kebakaran di Damit. Kalau di Damit nggak ada damkar khususnya gitu, tetap di sini pusatnya? Sebenarnya ada kayak MPA namanya, Masyarakat Peduli Api. Nah itu sudah dibekali oleh Dinas Pemadam Kebakaran skill-skill memadamkan api seperti itu. Cuman memang mungkin karena keterbatasan juga kan di sana dan areanya agak terpencil, mereka juga agak susah masuk kemarin. Jadi tetap kami yang jalan ke sana begitu. Di situ ada korban jiwa dikarenakan dia masuk ke TKK, masuk ke tempat kejadian kebakaran itu orang biasa, orang awam, tidak menggunakan apa-apa, cuma sendal jepit. Dia nggak sengaja terinjak plastik meleleh. Jadi dia terinjak plastik meleleh itu lengketlah di kakinya, dan plastik sudah meleleh nggak bakal bisa dibuka dari kaki, dan itu benar-benar dia rasakan sendiri pokoknya itu plastik yang lengket itu yang lagi keadaan panas banget itu.
Di situ orang itu sampai pingsan di situ. Tapi Masih selamat. Korban jiwa yang sampai meninggal saya belum ada sih. Cuma korban jiwa sampai luka bakar ada. Begitu. Terus kan kalau saya lihat di film ya, kalau di Korea itu ada pemadam itu sama pasangnya ambulans gitu, kayak apa ya namanya Yang tuh? mana dahulu kan seperti itu kan? Enggak, dia tuh kayak ada 2 unit dua instansi jadi satu gitu. Jadi ada pemadamnya sama ada tim penyelamatnya Oh untuk seperti itu. nyawa-nyawanya Iya gitu. paham. Kalau di Grogot sih ini belum ada ya. Di Grogot sendiri-sendiri memang masih. Tapi memang kami di pemadam kebakaran ini ada pelatihan. Untuk pertolongan pertama. Iya benar. Namanya MFR, Medical First Responder. Jadi itu untuk penyelamatan pertama saat terjadi kecelakaan seperti itu. Cuman itu first responder dalam kurung ya, first responder. Cuman untuk menangani saat itu aja gitu. Nggak sampai ke rumah sakitnya enggak. Begitu. Itu ada pelatihannya sendiri dan kami di sini belum ada yang pelatihan itu. Halo teman-teman, jadi kami akan ngasih hadiah sebagai tanda terima kasih untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir. Yuk. Terima kasih Damkar. Kami sangat berterima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir atas semua bimbingan hari ini. Kami sangat mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran yang sudah dengan baik membantu kami. Semoga Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir selalu sehat, dilindungi, dan lancar dalam pekerjaannya. Mohon maaf apabila kami merepotkan. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Damkar Jaya!